Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas soal UTBK 2021 TKA Saintek untuk bidang studi matematika. Jadi, seperti biasa, pada video kali ini kita bukan membahas bocoran soal, tetapi kita akan membahas soal UTBK 2021 asli untuk gelombang kedua, hari pertama sampai hari ketiga. Nah, kita akan bahas materi tentang turunan dan integral karena sudah 2 gelombang dilaksanakan UTBK dan soal tentang turunan dan integral ini selalu keluar dengan tipe yang seperti ini. Dan sebelum nonton, jangan lupa kalian klik subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut. Nah, kita akan bahas 2 soal di sini. Soal yang pertama yang akan kita bahas itu tentang turunan. Ini adalah soal UTBK Matematika 2021. Jadi soal tentang turunan ini hampir dipastikan selalu keluar di setiap SBMPTN atau UTBK. Dan 2 gelombang yang pertama telah dilaksanakan, model soalnya seperti ini. Diketahui fungsi G memenuhi Gx plus 2 sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1 plus fx. Jika turunan pertama dari fungsi f atau f aksen dari 2 ini sama dengan 5, maka turunan pertama dari g atau g aksen 4 ini sama dengan titik-titik. Ini opsinya ada 14, 15, 16, 17, dan 18. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita tulis dulu. Perhatikan bahwa untuk gx plus 2 ini sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 3 plus fx. Ya, ini soalnya. Kemudian, kita akan mencari turunan pertama dari fungsi Gx plus 2 ini. Karena yang ditanyakan G aksen di sini. G aksen itu artinya turunan pertamanya dari fungsi G. Jadi, kalau kita tulis di sini fx-nya sama dengan Gx plus 2 min 2x kuadrat min 3x min 3, ini boleh dong. Sama aja. Fx-nya pindah ruas ke kiri, Gx plus 2-nya pindah ruas ke kanan. Nah, kita turunkan fx-nya sekali di sini. Kalau kita turunkan, fx kita turunkan sekali terhadap x, ini jadi f aksen x, teman-teman. Nah, sekarang kalau gx plus 2, ini kita turunkan, ini jadi g aksen x plus 2, kali turunan dalam dari x plus 2, ini kita lihatnya fungsi x aja. X kalau diturunin kan 1, jadi kita kalikan dengan turunan dalam, yaitu 1. Nah, dikurangi 2x kuadrat, ini kalau kita turunkan jadi minus 4x, min 3x kalau kita turunkan ini jadi min 3. Nah, min 3 ini kan konstan, kalau kita turunin habis 0. Nah, f aksen 2-nya ini sama dengan 5 nih, teman-teman. Jadi kita bisa tulis f aksen 2, berarti x-nya kita ganti semua sama 2. Ini akan sama dengan g aksen 2 tambah 2, itu g aksen 4 ya. Dikurangi 4 kali 2, kurangi 3. F aksen 2-nya kita tahu, ini 5. Dan g aksen 2 tambah 2, berarti ini g aksen 4. Dikurangi 8, dikurangi 3. Nah, kita bisa dong cari G aksen 4 dari persamaan yang ini. Nah, maka di sini 5 sama dengan G aksen 4 dikurangi 11. Nah, min 11 ini pindah ruas ke sebelah kiri, teman-teman. Jadi kita peroleh G aksen 4-nya 5 tambah 11 itu 16. Nah, soal yang ini cukup gampang ya. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal UTBK Matematika 2021 tentang integral. Nah, berikut ini soalnya. Diketahui fungsi fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x himpunan bilangan real dan masing-masing luas daerah dinyatakan dalam bentuk himpunan di sini ya. X, y dan y-nya berada di antara 0 sampai fx dan domainnya itu x di antara 0 sampai 10, itu luasnya adalah A. Kemudian untuk y di antara 0 sampai fx dan batas-batasnya di antara batas x-nya ya di sini di antara 0 sampai 8 luasnya adalah B. Dan yang ketiga di sini untuk y-nya di antara 0 sampai fx dan batas-batasnya itu antara 6 dan 10, itu luasnya adalah C. Maka kita ditanya luas daerah fungsi y atau y yang berada di antara 0 sampai fx di sini dengan batas bawah 6 dan batas atas 8 itu berapa? Ya. Jadi soal dengan tipe seperti ini juga sudah pernah keluar di gelombang pertama UTBK. Kali ini keluar lagi tapi dengan model yang hanya sedikit divariasikan.
Jadi kalau kalian tahu cara ngerjainnya, sebenarnya kalau nanti diprediksi berikutnya keluar soal dengan tipe seperti ini, kalian udah lancar harusnya ya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita harus menyatakan dulu bentuk-bentuk luas ini dalam integral, teman-teman. Gimana sih caranya? Nah, kita perhatikan bahwa integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 10 untuk fungsi fx terhadap x itu sama dengan a. Jadi kita rubah baris pertama ini jadi bentuk integral. Dan integral dengan batas bawah 0 di sini, batas atasnya 8 dari fungsi fx terhadap dx itu sama dengan b. Ingat, yang jadi batas bawah sama batas atasnya ini adalah interval nilai x. Jangan kebalik ya. Dan integral dengan batas bawah 6 dan batas atasnya 10 untuk fungsi fx dx ini adalah c. Nah, kita telah merubah bentuk himpunannya menjadi bentuk integral. Karena kan ini adalah luas daerah ya. Kalau luas daerah kita bisa nyatakan dalam bentuk integral. Nah, sekarang yang ditanya adalah integral atau luas daerah ya. Luas daerah dari fungsi yang ini ya, himpunan yang ini. Y di antara 0 sampai fx dan batas bawahnya 6, batas atasnya 8. Kita nyatakan lagi dalam bentuk integral di sini. Jadi integral batas bawahnya 6, batas atasnya 8 dari fungsi fx dx. Kita nggak tahu nih, kita misalin aja d gitu. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman ingat supaya bisa menyelesaikan luas yang seperti ini, kan ini batasnya beda nih, beda-beda semua batasnya. Tapi fungsi yang diintegralkannya sama, yaitu fx. Teman-teman perlu ingat sifat dari integral tentu, ya, yaitu penambahan interval. Nah, untuk integral dengan batas a, batas bawahnya itu a dan batas atasnya c dari fungsi fx dx, dan di antara interval a sampai c itu memuat titik b ya, maka berlaku seperti ini. Integral dengan batas bawahnya a, batas atasnya b dari fx dx tambah integral dengan batas bawah b dan batas atasnya c terhadap fx dx. Nanti hasil integral dari fx yang kalau kita masukin titik b-nya ini saling meniadakan, sehingga kita peroleh bentuk integralnya semula, yaitu integral a sampai c dari fx dx gitu. Nah, dari sini kita bisa menerapkan aplikasi dari sifat penambahan interval ini. Berarti kita bisa tulis integral dengan batas bawahnya 0 sampai 10. Ini kan a nilainya fx dx. Ini sama dengan integral dengan batas bawahnya 0 sampai 8 fx dx, dan kita lihat ini 8 dan 8 tuh saling meniadakan nih teman-teman. 8 yang fx dx ini dan 8 yang ini saling meniadakan. Dan 6 yang ini dengan 6 yang di bawah sini itu juga saling meniadakan. Integral batas bawahnya 0 sampai 10 fx dx sama dengan integral dengan batas bawahnya 0 sampai 8 fx dx tambah integral dengan batas bawahnya 8, batas atasnya 6 fx dx tambah integral dengan batas bawahnya 6, batas atas 10 fx dx gitu. Nah, kita substitusi data-data yang kita punya. Kalau kita tukar integral di sini kan integral 0 sampai 8-nya itu b ya. Integral 0 sampai 8-nya itu b. Kemudian integral 6 sampai 8 itu d. Kalau kita tulis sini integral batas bawahnya 8, batas atasnya 6, kita tukar batasnya, maka d-nya ini akan jadi negatif. Jadi negatif d ya. Tapi ini agak ngacak ya, yang a sama dengan min d plus b plus c. Kalau yang a-nya udah benar gitu ya, yang integral batas bawahnya 0 sampai 10. Ini integral batas bawahnya 0 sampai 8 itu adalah yang b di sini. Kemudian integral dengan batas bawahnya 6, batas atasnya 10 di sini adalah c. Dan yang kedua ini di sini integral dengan batas bawahnya 8 dan batas atasnya 6 ini adalah negatif d, karena kita tukar batasnya yang ini. Jadi kalau kita mau cari nilai d-nya, ini sama dengan b plus c plus a. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban dengan opsi D. Oke, mungkin demikian dulu pembahasan singkat mengenai soal SBMPTN gelombang 2 yang keluar tentang turunan dan integral. Nantikan pembahasan soal matematika lainnya di channel ini. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.